Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Para jamaah rahmakumullah, besok pagi kira-kira mulai jam 6.30 sampai jam 8 sekian, Malang termasuk yang kena gerhana. Oleh karenanya kita disunahkan sholat gerhana matahari. Insya Allah di sini dilaksanakan dimulai jam 7. Perlu diketahui hukumnya sunnah muakkad, sangat sunnah. Mengapa sangat sunnah? Karena bisa jadi seumur sekali. Anak-anak yang lahir tahun 90-an, berarti sekarang umur 26, ya baru sekarang ini mengalami gerhana matahari total. Kalau seperti kita mengalami tahun 8 berapa itu? Sekitar itulah. Karena seketika itu saya mungkin SMP mungkin. SMP kelas 1 atau SMP kelas 3 atau mulai SMU kelas 1, gerhana matahari. Nah, karena seumur paling hanya sekali dua kali, syariat memerintah, mosok enggak dikerjakan. Kalau sekali ini enggak kita kerjakan, mungkin sampai mati juga enggak mengalami. Berarti mulai urip sampai mati enggak pernah sholat gerhana eman-eman. Ya, monggo disempatkan. Toh kebetulan apa ini? Kok yo pas libur ngono lho. Jadi pas, nggih, pas hari libur. Sudah diputuskan bersama antara NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Saya buka di internet tadi malam. Sudah jadi keputusan bersama NU dan Muhammadiyah. Ada banyak titik yang bisa dipilih untuk pelaksanaan sholat gerhana. Pelaksanaannya ada sholat dulu, lalu ada khutbah. Kayak sholat Aid, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau ini sholat dulu baru khutbah. Sholatnya 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 rukuk. Allahu Akbar, hatinya niat sholat kusufis syamsi. Lek basa Jawa gerhana matahari. Perlu dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau gerhana rembulan khusuf kha, khusuf. Kalau gerhana matahari kusuf kaf. Lek repot-repot Jawa mau nanti nih, Gusti kula sholat gerhana matahari. Bingung bedane iki khusuf fokus karo wis pokok gerhana matahari. Andai diucapkan begini, usolli sunnatan li kusufis syamsi. Saya ulangi, usolli sunnatan li kusufis syamsi. Makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatan li kusufis syamsi makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat gerhana matahari makmum karena Allah. Usolli sunnatan li kusufis syamsi makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus doa iftitah. Habis iftitah, imam baca surat dibaca keras. Kayak sholat id keras, Jumatan keras, istisqa juga dibaca keras. Gerhana, oh ini gerhana matahari ya. Sholat siang, berarti dibaca pelan. Terus suratnya panjang. Lalu setelah suratnya panjang ruku. Kemudian lamanya ruku
itu hampir sama dengan kita membaca surat. Jadi kalau membaca surat sekitar 30 ayat, kisaran 6 menit, 7 menit lah. Nanti rukuknya antara 4 menit, 5 menit. Nah terus ini rukuk pertama, bangunnya Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Bangun dari rukuk Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Terus membaca Fatihah, membaca surat lagi, yang suratnya sedikit agak pendek dibanding yang pertama. Baru rukuk lagi, rukuknya juga agak panjang. Terus setelah rukuk kedua ini, bangunnya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Terus sujud, duduk, sujud, bangun, Fatihah, surat. Suratnya dikurangi lagi sedikit. Misalnya semuanya itu diambilkan dari Baqarah. Misalnya, taruhlah rakaat pertama 50 ayat. Terus surat kedua dari rakaat pertama juga, misalnya, 40 ayat. Terus surat pertama dari rakaat kedua, misalnya 30 ayat. Surat kedua dari rakaat kedua, 20 ayat, semakin pendek, semakin pendek. Saya ulangi, bangun rakaat kedua, Fatihah, surat, rukuk. Terus setelah rukuk, Allahu Akbar, membaca Fatihah lagi, surat, terus rukuk, lalu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Terus sujud gak biasanya selesai langsung khutbah. Ada Bilal monggo, enggak ada Bilal juga monggo. Khutbahnya mirip-mirip khutbah Id. Hanya kalau khutbah Id itu kita khotibnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Baru Alhamdulillah. Seterusnya. Kalau sholat kusuf itu membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali. Baru dimulai khutbah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, seterusnya. Duduk sebentar, bangun lagi, khutbah kedua. Kalau id takbir 7 kali, kalau kusuf takbir istighfar 7 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lalu alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, doa, selesai. Yang paling bagus lagi, takmir menyediakan rawon. La isu Kak enak mari acara kan apa. Atau sekalian dipastikan besok ada sarapan, itu dari kekuatan dana di kas takmir berapa, mungkin ada beberapa jamaah yang nanti segera menemui pengurus takmir gitu, Mas jadi acara sarapan, Mas. Oh jadi itu kira-kira kalau masak sendiri kan nggak mahal, ya kan? Rawon plus rawon 1 piring plus aqua gelas, per orang nilainya berapa itu? Ya kira-kira 4.000 Mas. Nah, iya kan? Saya 40 berarti 10 piring, 40.000. Saya 100.000 Mas, berarti berapa? Selawe piring, itu aja. Dari jamaah dapat berapa ratus piring, estimasinya jamaahnya nanti berapa ribu, nah selebihnya dari kas masjid. Jreng. Setuju nggih? Mesti setuju mangan. Isi khutbah
disunahkan banyak menghimbau warga jamaah supaya banyak beristighfar, banyak bertaubat, meninggalkan perbuatan maksiat, kemungkaran, dan yakinkan kepada jamaah jangan sampai mereka punya kepercayaan khurafat-khurafat iki srengenge ini dipangan buta, ditabuhi karo alat-alat dapur ben apa? Ben dilepeh. Nggih. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan terjadi gerhana berbarengan dengan wafatnya putra Kanjeng Nabi Sayyidina Ibrahim. Ya kan? Orang-orang punya kepercayaan, loh gitu. Gara-gara anaknya Nabi mati langsung grahono. Wah, ono opo iki? Nah, terus Nabi dalam khutbah gerhananya ala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwa matahari, rembulan itu salah satu bukti tanda kebesaran kekuasaan Allah. Layan khosifani limauti ahadin au hayatihima, tidak terjadi gerhana rembulan atau matahari karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Enggak ada hubungannya mas. Masa sing mati presiden lek enggak wayahe grahono ya enggak grahono. Masih sing mati mung ketua RT lek wayahe grahono ya pancet grahono. Karena hubungannya dengan kematian orang atau hidupnya seseorang. Nah, diyakinkan, hati-hati. Sangu kita menghadap Allah adalah tauhid. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang bisa kesandung dosa. Siapa sih yang enggak kesandung dosa? Orang bisa kesandung maksiat. Tapi kalau tetap tauhid murni kepada Allah, ada harapan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lain dengan orang secara lahiriah kayak sregep iritan, sregep zikiran, sregep pengajian, sregep sholawatan, tapi pancet melok larung das kebun yang Nyiroro Kidul, pancet melok-melok pesugihan yang Gunung Kawi, satunggalane. Ada tanda-tanda dalam hati percaya pada selain Allah. Awas loh. Justru yang begini ini enggak ada harapan masuk surga kalau matinya mati musyrik. Ingatkan momentum kusuf, momentum gerhana, tunjukkan kepada warga Gusti Allah Maha Kuwasa. Srengenge sakmono gedene bisa dihilangkan cahayanya. Dengan cara apa? Ilmu alam menjawab, ilmu pengetahuan menjawab. Tapi dulu Nabi menjawabnya, pokok ini Allah luweh kuwasa tinimbang makhluk-makhluk yang lain. Matahari pun kalah. Isinya begitu. Pemantapan keimanan, pemantapan ketauhidan, kikis habis kemusyrikan, terus banyak anjuran untuk istighfar, taubat, meninggalkan kemungkaran yang itu menjadi syarat supaya bala musibah segera dicabut oleh Allah. Bisa ditutup dengan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai penduduk satu negeri Indonesia ini, kaum Nusantara ini terus bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan haram, yang taat dilakukan semampunya, pasti kulimpahkan pada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Nah, mboten mawon. Khutbah mboten usah dawa-dawa lah, 7 menit, 8 menit kek ndang kek ndang rawonan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kana, hadis diawali tentang huruf kana. Wa huwa asy-syama'il asy-syarifah. Itu menyangkut tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi yang mulia. Kulitnya kayak apa, rambutnya kayak apa, bibirnya kayak apa, dengan istri akhlaknya kayak apa. Diberi khusus bab
syama'il asyarifah, sifat-sifat Nabi yang mulia. Monggo nanti ditiru yang bisa ditiru. Kalau gantengnya jelas nggak bisa ditiru. Dewek pengen ganteng kaya apa ya tetap ndoweh ngeten iki. Tapi akhlaknya kan bisa ditiru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha musrafan bayaduhu bihumratin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna kulit putih bercampur merah. Putihnya itu semu merah, berarti putih merahan. Kalau Marzuki hitam kegosong-gosongan. Ya gak apa-apa lah, ancen takdire ngene iki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih. Jadi Nabi itu benar-benar diutus Allah itu sempurna lahir batin. Secara manusiawi enggak ada cacatnya. Wa kana aswadal hadaqah, adalah Kanjeng Nabi itu hitam melengnya. Apa meleng itu? Meleng irenge moto ile. Apa? Kan ini ada yang putih keliling ini, yang tengah bunder ireng. Jadi mata Nabi itu sering melek malam, tahajud, tapi aneh, sehat. Yang putih dia putih bening, yang hitam itu juga hitam. Kalau kita itu wis kakean turu rapat tahajud, sik koyo abang. Gayane gaya kayak melekan kurang turu, padahal ya turu. Kanjeng Nabi itu malam bangun nisfal laili wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, ya qumil laila illa qalilan nisfahu wa thulutsahu. Hai Muhammad, bangunlah malam, setengah malam boleh, sepertiga malam boleh, kan berarti 2 jam setengah, 3 jam. Mestinya Nabi itu ngantuk, dan seperti umumnya kita, kalau ngantuk kurang tidur, meripati rodok abang, ora patek sehat. Nabi ku bengi tangi, kurang sare, tapi meripati sehat. Iku kira-kira jamu apa? Jereng teman-teman. Begini loh, tidur itu enggak terlalu banyak, tapi berkualitas. Itu hasilnya bagus. Daripada tidur suwe tapi enggak berkualitas. Masih banyak problem. Mikir kono macem-macem. Terus, bingung, tinggal turu. Apalagi belum sholat isya, punya tanggungan sholat isya. Moro-moro turu. Geragap, turun, jambir. Aduh, ngantuk. Jambir. Mungkin tidurnya berjam-jam, tapi hati enggak tenang. Akhirnya tidurnya kurang pulas, kurang berkualitas, kurang sehat juga. Nah, jadi selesaikan masalah, jangan malah melupakan masalah. Orang minum minuman keras, pakai sabu, padahal punya masalah, itu enggak menyelesaikan masalah. Itu berupaya melupakan masalah. Nanti sembuh dari mabuknya kan kelingan maneh, sumpek maneh. Hadapi aja secara jantan, diselesaikan sedikit, nanti enggak kepikiran, tidur tenang. Terus Nabi menganjurkan setelah makan jangan langsung tidur. Itu juga membuat tidur kurang berkualitas. Orang itu kalau setelah makan, ini kan nyun sewu bahasa Jawa nih, wedel iki giling. Apa ini? Ada proses oksidasi. Betapa dolimnya sampean, tidur kaki tangan istirahat semua, di saat kaki tangan istirahat, wetengmu nyambut gawe, kerja giling itu. Itu namanya tidurnya juga enggak pulas, tidak istirahat semua. Tidak semua organ tubuh istirahat.
ini istirahat, tapi perut kerja, menghancurkan makanan itu enggak baik juga. Ya, plus muspro, apa muspro itu? Sia-sia, kalau saya makan satu piring itu jadi energi, lalu setelah makan, tak gunakan untuk membaca buku, baca Quran, dapat 5 lembar, 10 lembar, terus ngantuk. Enggak rugi, satu piring dapat Quran 10 lembar mas, nah, kan lumayan. Habis makan tidur, satu piring dapat apa? Ralah popo. Wong menit tangi turu luwe maneh. Jadi buang satu piring itu, jadi energi yang kebuang di dalam tidur, eman-eman, muspro. Nah, Nabi meskipun kurang tidur, tetap sehat, matanya sehat, karena tidurnya memang berkualitas. Supaya berkualitas, ada masalah, Kanjeng Nabi selesaikan dulu. Bahkan Nyun Sewu punya masalah keuangan, itu Nabi enggak sare-sare sebelum beres. Jadi tidur enggak punya tanggungan. Terus ketiga, supaya tidur itu berkualitas, bertawakallah kepada Allah. Ojo nemen-nemen kepikiran karo bondo anak bojo. Ini zaman turu apa ora ya? Turu kok ono maling ya apa? Ono kucing kratak. Makanya doa tidur itu doa tawakal. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau dimakna ini, ya Allah dengan namamu aku hidup, dengan namamu pula aku mati. Bahasa Malang, Gusti mati urip apa jarin jenengan pun wis. Enak wis. Bah kerampokan bah ora apa jarin jenengan? Napa jarin jenengan? Yang penting sudah ikhtiar, lawang wis dikunci. Kalau itu perusahaan orang kaya juga sudah ada satpam yang amanah, ya sudah, tidurlah dengan tenang. Lek sampean enggak tawakal, sik mikir engko ya apa? Oh Mas enggak mikir-mikir. Aduh, arep mikir engko ono maling piye? Melak, ketop, tambah ndang mati. Wong orang itu butuh istirahat. Nah, istirahat total itu ya di dalam tidur. Orang bisa istirahat begini. Dan istirahat tangan dan kakinya, tapi kisah mikir, belum istirahat. Lek tidur semuanya istirahat, ngembalikan ke fresh, itu ya tidur itu. Lah Nabi itu tidurnya full tawakal, bismikallahumma ahya wa amut, ya kan? Dan Nabi menyelesaikan masalah dulu, berarti enggak kepikiran karo masalah-masalah. Enggak ada tanggungan, gitu loh. Terus Nabi enggak mau makan dulu baru tidur. Jadi kalau makan tadi, nanti tidurnya berapa jam setelah makan. Sehingga semuanya istirahat. Itu namanya tidur berkualitas. Para roh ingkang minulya, lajeng tidur berkualitas. Itu kalau Nyun Sewu, kalau Kanjeng Nabi ngeten, tidur yang berkeadilan, apa ini namanya? Contohnya ngeten, kita itu punya hati nurani. Kalau saya punya tamu, terus tamu durung tak persilahkan tidak tempat tidurnya di mana atau ya apa, terus saya tuan rumah turu dhisik, ini enggak tanggung jawab. Nanti tamuku menang di opo. Nah, kalau Nabi itu Nyun Sewu, ada tamu, terus dijakongi di ruang tamu. Nah, supaya tenang enak, nggak ada tanggungan dengan tamu. Nabi ya tidur di situ. Pernah suatu ketika bantal ini hanya satu. Sebagai tuan rumah, Nabi merasa berkewajiban memuliakan tamunya. Monggo Mas, bantale nggih jenengan mawon.
Lah tamunya ini sahabatnya, muridnya. Jenengan mertamu teng Yai Rahman, mertamu teng Mbah Yai Basori. Mbah Yai Basori merasa tuan rumah, memuliakan sampean wong tamu. Monggo jenengan bantale. Sama nopo yo mentolo. Mbah Yai ini ora bantalan zaman bantalan. Akhirnya sahabat itu sebagai murid, mboten wong kula niki murid jenengan, mosok murid bantalan gurune enggak bantalan. Jenengan mawon. Nabi jenengan mawon, jere sahabat jenengan mawon. Wis wong loro ra bantalan kabeh. Jadi pelong begitu loh. Secara hablum minan nas enggak ada apa-apa. Ayo, sampean turu nyun sewu misale duwe bojo loro. Asline malam iku lek keadilan wayahe ning mbok wek. Ya, tapi sampean kakean alasan sepurune dhewe aku rada ngrekes tak mampir mbok nom. Tenan ta? Aku ngrekes tenan. Tibake karo mbok wek diinteli kurang ajar wong iki. Arep sare tapi enggak ada keadilan. Engko mungkin mboten iso tenang, mboten iso tenang. Nah, Nabi sehat meskipun tidur enggak lama karena tidurnya berkualitas. Nomor sekawan, supaya tidur berkualitas, tidurlah setelah benar-benar ngantuk. Ojo sakjane turu ngantuk tapi diturok-turok nih. Iya gak iso. Ya. Terus nyuwun sewu, lek jenengan sudah berkeluarga, terang-terangan neng garwane. Wong lanang lek wayahe njaluk ngono kuwi. Terus durung diladeni, glubak-glubuke gak turu tuh. Iya pernah. Nah, sing jujur lah. Mending sore ndang dilakoni, kayak ndang cawi resik, terus sare atau mandi dulu terus sare. Enak ngoten srek. Saman glubak-glubuk kak ndang jaluk. Lah apa sama-sama niku. Akhirnya bareng bengi lagi ngelakoni. Durung sempat ning jeding cawi opo-opo langsung pangan kucing kono amu. Wong kaya iwak ambune amis. Pun tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang tidur tapi sehat. Upayakan tidurnya berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi itu kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Terus melengnya ini hitam banget, sehat. Ahdabal asfar. Terus idepnya ini juga pepek. Salah satu tanda orang itu kurang benar-benar sehat, itu idepe rapat jangkep arang-arang. Nek wong iki sehat, rambut ini juga pepek, rambut ini juga pepek hitam sehat. Niku berarti wong sehat teman. Lah Nabi ngoten niku. Wis sempurna lah. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, ada pertanyaan tadi saya jawab di media umat. Aneh bertanya. Ustaz, nanya, katanya Nabi itu menjaga hidup sehat, pola makan sehat. Kok umurnya 63 sudah mati? Berarti Nabi enggak sehat itu. Kurang ajar bertanya. Tak jawab, Mas, kewajiban kita itu ikhtiar hidup sehat. Nah, perkara sudah sehat, lalu umurnya pendek, itu urusan Allah. Nah, bisa jadi orang itu sehat, tapi gara-gara tabrakan mati. Orang itu sehat, gara-gara nyun sewu, kena teror mati. Ya kan? Nah, sebetulnya sehat, sudah ikhtiar pola hidup sehat. Tapi nyun sewu, kena jantung koroner apa-apa, tahu-tahu
mati. Itu urusan Allah. Ajal itu kapan, umur berapa, urusan Allah. Jangan tanyakan Marzuki. Nah, kewajiban kita yang dicontohkan Rasul, ikhtiar hidup sehat. Kalau soal umur, ono wong loro-loron gak mati-mati, ono wong sehat ndang mati. Ono wong desa kesa-kesa gak taman SD, gak ngerti ilmu kesehatan sama sekali, umurnya 100 lebih. Ono dokter, profesor, ngerti betul tentang bagaimana hidup sehat. Lah tibake mati. Sik dereng dangune kan usum DB. Sik tasne. Kira-kira 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, itu usum DB di Malang. Itu direktur kepala rumah sakit tertentu, itu juga kena DB. Lah tukangnya punya rumah sakit, sing melarat goblok tambah sehat. Ya apa ini? Sekali lagi kewajiban kita ikhtiar. Perkara akhirnya begitu, itu urusan Gusti Allah. Terus yang namanya mati kan enggak semata-mata karena penyakit, ada hal-hal lain juga. Niku para rawuh. Karena afladas saniyata ini idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanayahu. Kanjeng Nabi itu racak gigi depannya. Lek koyo gigi kula kan bogang wis gak sistematis blas. Ngono. Jawa Blitar ngarani pating pesalsil. Apa pating pesalsil? Gak karu-karuan. Kalau Nabi itu gigi depannya rancak. Apa rancak itu? Rata, rapi, bagus. Kayak dipangur padahal enggak asli. Kadang-kadang ono sing merongos. Ono sing menjeru malih njatem. Pokoknya Nabi sempurna. Idza takallama ru'yakan nur yakhruj. Jika Nabi sedang dawuh berbicara, dari giginya itu terlihat seperti cahaya. Pepsoden lah. Sinsoden celing. Padahal durung usum apa? Pepsoden. Hanya mengandalkan kesunatan siwak. Itu giginya sehat, super celing. Dilihat seakan ada cahaya keluar di antara gigi-gigi depannya itu. Celing itu tadi loh. Yang celing itu Pepsoden apa Ceptaden apa? Oh, close up. Berarti Nabi itu merawat kesehatan mata, merawat kesehatan kulit, merawat kesehatan gigi. Lanjut. Kana dakhmal hammah azimal lihyah. Bagian sisi kepala Nabi itu agak besar. Mungkin kalau sekarang cucunya lah, mirip-mirip fotonya Said Maliki itu. Ininya gede. Sehingga areal bagian jenggotnya itu enggak nyeprik cilik lincip enggak. Mulai sini tumbuh jambang, tumbuh jenggot. Jadi dipeliharain ganteng ngombo. Nah, model dewek yang Jepang, yang Korea, yang Hongkong, wong Cina dipaksa-paksa dienggo jenggot ya cukup 15 kene ngono tok. Ora pantes. Lek Nabi ku ombo ngono lho ya. Pantes dereng. Terus pandangan tentang jenggot dulu sudah kami sampaikan, ada ulama yang menganggap itu wajib memanjangkan jenggot, tapi kalaupun dipotong itu kira-kira sebatas tangan genggam, potong sini, nggak perlu sampai panjang-panjang begini. Sampai Said Akil pun agak nggak suka
sama orang yang jenggotnya terlalu panjang. Karena biasanya oleh Nabi juga dipegang begini dipotong, enggak sampai begini-begini. Nah, saking ngeritiknya Said Aqil terhadap yang terlalu panjang itu, padahal Nabi enggak terlalu panjang. Lah mereka menganggap terlalu panjang itu sunnah, padahal sunnah itu dipotong sak cekelan begini. Nah, Said Aqil bilangnya begini, nyun sewu, ojo tersinggung, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Karena bagian zat apalah namanya yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk kecerdasan otak harus tertarik untuk memanjangkan jenggot. Jadi mengurangi kecerdasan. Ngarak nih goblok. Tapi ojo dipahami rono-rono. Iku maksudnya rodok setengah guyon. Nah, kalau serius dari hadis Nabi, khaliful Yahud, khaliful musyrikin, riwayat Bukhari ini, a'ful liha wa qassus syawarib. Tampillah beda dengan orang Yahudi, tampillah beda dengan orang musyrik. Karena mereka memanjangkan kumis, memotong jenggot. Ketika itu ciri khasnya orang Yahudi, musyrik, panjang kumis, pendek, potong jenggot. Nabi nyuruh umat Islam tampil beda, panjangkan jenggot, potong kumis. Nah, kenapa ulama berbeda pendapat memahami hadis ini? Padahal ada perintah panjangkan jenggot, potong kumis. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang itu masalah kemanusiaan, nggak menyangkut syariat, terserah saja. Mau senang panjang pendek. Nah, ulama berbeda karena hadis itu begini. Itu perintah mutlak, perintah kontekstual, kondisional. Karena perintahnya beda karo wong Yahudi, beda karo wong musyrik. Lalu disuruh memanjangkan jenggot, motong kumis supaya beda dengan Yahudi. Yang jadi pertanyaan, kalau itu sudah tidak menjadi ciri khasnya Yahudi, bahkan mungkin kayak Salman Rushdie yang menulis Satanic Verses itu, ayat-ayat setan itu berjenggot. Terus Albert Einstein berjenggot. Nah, kalau malah jenggot panjang itu jadi ciri khasnya Yahudi, terus gimana? Dengan memanjangkan jenggot, apa ngikuti perintahnya Nabi? Wong Nabi merintah beda karo wong Yahudi. Nah, nek jenggotmu mau dawane malah podo karo wong Yahudi. Ngerti mboten iki? Nah, dari situ beberapa ulama memahami perintah itu kondisional, bukan perintah mutlak. Kalau suatu ketika ada zaman baru, ada era tren baru, ciri khas Yahudi, panjang kumis, pendek jenggot, maka kita kembali seperti zaman Nabi, umat Islam harus beda, panjang jenggot, potong kumis. Ketika zaman kualik, Yahudi malah manjangkan jenggot, potong kumis. Nah, mestinya umat Islam ya tampil beda. Atau itu sudah tidak lagi menjadi ciri khas, tidak menjadi ciri khas komunitas Yahudi. Ono Yahudi sing kumis dipotong, ono Yahudi sing kumis dawa, ono Yahudi sing jenggot panjang, ono Yahudi sing jenggot pendek. Artinya jenggot panjang atau pendek tidak menjamin tampil beda dengan Yahudi. Nah, dari situ maka terus ulama-ulama yaitu tadi di Indonesia itu mau NU mau Muhammadiyah, tiga pendapat itu ada semua. Tokoh Muhammadiyah sing gak duwe jenggot ya akeh. Itu
apa Pak Din Samsudin enggak duwe iku. Enggak duwe toh? Enggak duwe. Tapi Pak Syafiq Marif duwe titik. Pak Amin rapatek duwe. Ya karena itu hadisnya sendiri bunyinya beda karo wong Yahudi, beda karo wong musyrik. Panjangkan jenggotmu, potong kumismu. Memanjangkan jenggot dalam rangka agar beda dengan Yahudi. Pertanyaannya, kalau itu sudah tidak menjadi ciri khasnya Yahudi, terus gimana? Nah, makanya itu tadi, sebagian ulama menganggap itu bukan perintah mutlak. Karena ini bukan perintah mutlak, masing-masing berijtihad. Terus kalau ijtihad, kadang ada beda hasil ijtihad, beda pendapat, nggak usah rame-rame. Yang nggak seneng, gak jenggoten kafir, loh ngono lah. Masuk gara-gara nggak jenggoten kafir. Gus Ulin Nuha, putranya Mbah Arwani Kudus, itu hafid Quran, jering sudah. Muridnya banyak, menghasilkan ribuan orang hafid Quran. Wajahnya putih bersih, jenggot satu pun nggak ada. Rawesik. Lah masuk yo mau kafir nih ngono kuwi. Gara-gara nggak duwe jenggot. Aja nemen-nemen lah, aja nemen. Azimal lihyah, lebar jenggotnya. Jadi kepalanya besar, wajahnya besar, dagunya juga melebar, jenggotnya juga melebar. Itu gambaran Rasulullah SAW. Lukisan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebetulnya kalau foto nggak ada, karena zaman itu belum ada alat foto. Cuma kan murid-muridnya menggambarkan Syekh Abdul Qadir itu kepalanya begini, matanya begini, jenggotnya. Itu digambarkan dalam kitab Manaqib. Lalu gambaran yang ada di dalam kitab Manaqib itu berusaha dirangkai oleh pelukis, diwujudkan dalam bentuk lukisan. Ya mirip-mirip itu. Kan dia cucu ke-13, keturunan ke-13 dari Rasulullah SAW. Masih mirip, bagian dagunya melebar. Itu. Terus sampai sekarang kayak Said Maliki, dagunya juga melebar. Yang baru datang ke Indonesia kemarin, pas ISIS win, diundang ke Balai Kota juga, Syekh Fadil Al-Jilani, itu bagian dagunya juga melebar. Ini masih ada fotonya ini. Nah, terus yang kita kadang-kadang bertanya-tanya, kalau ada orang ngaku anak cucu Kanjeng Nabi, tapi wajahnya wajah kenarok, kisi opo, kulo niki habaib, asli keturunan Nabi, tapi wajahnya wajah kenaro, iki opo ngeten, iki ne cilik, iki ne rodok cilik, iki ne cilik lincip, iki habaib apa kenaro, wallah, wis tinggi nggih, wong padha gak aruhe. Dikit lagi, kana kalamuhu kalaman faslan. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu dawuh yang jelas, tegas. Dawuh itu plek, 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 orang tercelek. Saudara-saudara, enggak. Dawuh itu, para rawuh, jamaah ingkang minulya, monggo sami-sami ngunjukaken raos syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur menika para rawuh raos bingah sanget nalika kita angsal kenikmatan saking Gusti Allah. Raos bingah sanget keranten angsal kenikmatan menika lajeng dipun wedalaken
cara bahasa keren dipun ekspresikan dalam bentuk ucapan alhamdulillah, dipun terusaken kanthi tindak lampah amal ingkang sae kangge mensyukuri nikmat menika. Nah menika pangertosanipun syukur. Ngertos nggih? Nggih. Nabi dawuh iku plek plek plek, penggalan perkata itu jelas. Kalau bahasa Inggris kayak bahasa Inggrisnya orang Indonesia lah, jelas gitu. I want go to Surabaya and then ngono, tadi jelas, saking goblok lek ndewek ta. Nah, kula panjenengan lek dawuh itu sing jelas sampai jamaah itu mengerti, biar enggak terjadi fitnah. Yafhamuhu kullu man sami'ahu. Setiap orang yang mendengarnya pasti memahaminya. Dan berorawuh, sunnah Nabi itu kalau dianggap jenggot itu sunnah, bukan hanya jenggot yang sunnah itu, monggo ngingu jenggot, tapi nyun sewu, dawuh yang jelas, belajar pidato dengan baik, belajar presentasi dengan baik, berbahasa yang baik, itu ternyata juga bagian dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau jenggote sunnah, tapi dawuh ngamuan, musrik, woi. Jenggote sunnah, dawuh bid'ah. Nabi enggak ngono. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Terus orang dawuh tegas, pelan, penggalan perkata jelas, blek blek. Itu sebetulnya gambaran manifestasi dari karakter sifat hati yang dia miliki. Manah niki lego, pelong, ikhlas, nggak ada emosi sama sekali. Plus dia mengerti sabar itu penting, telaten itu penting, tergesa-gesa, kesusu itu dari setan. Manah lego, pelong, terus nyun sewu, dia memang bisa berbahasa dengan baik. Lalu dia mengerti sabar itu juga wajib, telaten itu wajib, bagian dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia rahmah bil ummah, rahmah bil jamaah, duwe rasa welas asih, tulus kepada murid dan jamaahnya. Dia ngeten, sakno le ono jamaah gak paham, sakno le ono jamaah akidahe keliru, pahame keliru, ilmune keliru, engkau ngibadahe prakteke salate juga keliru. Atas dasar rasa sakno itu, maka dia pun nerangne telaten, blek. Nah, koyok-koyok berbahasa itu bukan masalah sunnah Rasul, tapi berbahasa dengan jelas ngeten iki ternyata gambaran dari hati yang sabar, hati yang ikhlas, telaten, sayang kepada murid, sayang kepada jamaah. Dari situ sebetulnya bahasa pun bagian dari akhlak, bagian dari sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diharuskan meniru, kita diwajibkan meniru. Terakhir, kana ahabbul alwan ilaihi al-khudrah. Loh, bener NU sama Muhammadiyah. Warna yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi itu warna hijau. Apa? Warna hijau. Ngoten niku. Bendera Muhammadiyah pertama asli itu dasar warnanya hijau. Perkara ada orang nggak seneng warna hijau, lalu diganti warna-warna lain, terus dia bilang ini Muhammadiyah,
Oh itu menyalahi kodrat, menyalahi khito. Nggak percaya delok neng museum pokoknya neng peninggalan Muhammadiyah lawas itu. Bendera lawas itu ijo, asli ijo. Bendera NU juga ijo. Ijo. Ngerti ya? Nah, lalu ditarik-tarik kepada partai, terus ono ijo rodok beda titik. Lek P3 ijo tuwek. Lek PKB karena rodok nom ijo nom. PAN dadine antara ijo karo malih dadi biru. Tapi dasar aslinya juga hijau, sebetulnya hijau. Warna yang paling disukai Nabi itu warna hijau. Berarti orang Madura enggak ikut sunnahnya Nabi. Orang Madura enggak punya warna hijau ya? Biru Ustaz, benih hijau nega biru. Lah nega biru daun. Bukan hijau nega biru daun. Mboh bener sing. Rawahu Abu Nuaim, hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Terus terang, lek kula niki wong desa, biasa bertani. Kula lek ne pas ambau lunga numpak motor lewat desa-desa, wong jenenge wong desa nggih. Nyawang tanduran ijo-ijo, sehat-sehat. Lewat Batu menuju napa? Munggah ning Pacet, Cangar. Nyawang wit-witan apa ya? Wis sembarang wis, lek apel rapate ijo, apa iku? Sayuran kentang ijo-ijo. Kula ni mboten melok duwe, mboten melok panen, nyawang tok lho melok seneng, Masya Allah. Kira-kira besok ning swarga ya memang juga serba hijau. Warna surga itu dominan warna hijau. Nah, wonten Bororawo itu memang warna menyegarkan, menyehatkan. Nah, jerene duwe atusane wile abang. Ya. Niku meripati nyawang duwe atusane wakeh anyar-anyar. Iku ijo. Jerene. Duwe abang tapi lek disawangi meripat malih dadi ijo. Wallahu a'lam bishawab. Pun niki gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik ngoten niku, tapi sebetulnya fisik begitu juga akibat napa perilaku yang sehat, perilaku yang syar'i, perilaku yang sunnah niki. Para rawuh bakto acara mriki ingkang sekirane longgar monggo langsung teng Widyagama. Mungkin jam-jam 7:30, jam 8 mboten napa-napa kondur daharumiyin sholawatan, terus ngaos Sahih Muslim, ngaos hikam sekedap, lajeng mungkin ada sambutan Pak Rektor, tungo, dahar, wangsul. Tukang nggih, dahar enten apa mboten? Kula mboten ngerti. Pokok biasa enten dahar. Nah, saya enggak ngerti di gedung mana. Sinten nih, ono arek sing ngerti bare iki. Mboten enten Bolo Widyagama niki. Sing rotok kene apa sing rotok kulon sanding menggok niku? Sak kulone pasar. Apa? Enek gedung pasca barang dulu. Nggih. Widyagra itu mana? Kulone pasar napa mboten? Oh, ATM. Wis golekane dhewe, kula mboten paham.
Jadi mengke sholawatan teng mriku, lajeng tanggal 26 sholawatan teng Kacuk teng Gus Ali. Biasanipun zikir-zikir, lajeng sholawatan ngaos doa. Mangke untuk khusus di Kacuk, zikir-zikiripun dipimpin langsung kalih Gus Ali, baru kita sholawatan bareng-bareng. Tanggal 26 Sabtu malam Ahad, lajeng tanggal piro? Tanggal 24-nya di Suwun sholawatan teng ITN yang Sigura-gura, yang ya mriko sumber Sari. Malam ini sholawatan teng Widyagama, tanggal 24 insya Allah ITN, terus tanggal 26 Gus Ali, kalau nggak lepat sekitar tanggal 2 apa-apa nanti, tapi belum mateng, nanti di sekitar Masjid Bantaran. Bantaran itu bundi Bantaran, Al-Hikam Ngitan, Cengger Ayam Al-Hikam, terus perumahan itu sekitar situ. Yang situ untuk mensyukuri napa nih? Ngeten. Dulu itu masjid perumahan, dan biasa masjid manapun kalau perumahan warga itu ikut urun jariyah. Tapi entah karena apa, terus masjid itu dipakai, dikuasai kelompok apa begitu, mereka datang dari tempat-tempat jauh, terus di situ sampai orang kampung enggan berjamaah di situ. Lalu dengan cara apa saya nggak ngerti, akhirnya sekarang sudah kembali ditakmiri warga. Untuk menandai sekaligus mensyukuri masjid itu kembali ke pangkuan warga. Terus warga ngajak sholawatan niku wau. Sholawatan mau Ustaz, sekalian ini mensyukuri kembalinya masjid ke warga. Kalau pangkuan warga. Kalau warga kan terbuka untuk semua. Kalau warna tertentu, begitu dikuasai warna tertentu, yang lain nggak boleh masuk. Itu repotnya begitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bagi para ustadz yang barangkali ditanya jamaah, dalil bahwa kalau gerhana matahari bacanya lirih, sirri, kalau gerhana rembulan bacanya jahar, keras, itu tertulis di kitab hadis Al-Adhkar halaman 149. Halaman 149. Gerhana rembulan jahar, keras, gerhana matahari lirih, sirri. Mohon barangkali ada ustadz yang ngimami pas lali, elingno, ustadz lirih, ya batal sampean. Terus jangan lupa, entah besok ada rawon apa enggak, sama nanya ke takmir, yang pengen nyumbang itu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.